Kita butuh sebuah kelas pembantu, tapi cuma buat satu tugas spesifik aja. Rasanya kok berlebihan banget ya kalau harus bikin satu file baru cuma buat itu. Nah, hari ini kita akan bahas dua solusi yang super elegan buat masalah ini. Kelas lokal dan kelas anonim. Pasti sering kan kita butuh kelas buat satu fungsi, tapi kalau harus bikin file Java baru, rasanya kok proyek kita jadi makin berantakan. Nah, gimana kalau ada cara yang lebih rapi buat ngatasin ini? Tenang, ada solusinya kok. Dan solusinya elegan banget. Kita akan lihat dua teknik yang bikin kita bisa mendefinisikan kelas-kelas pembantu. Ini persis di tempat kita butuhin. Dijamin kode kita jadi lebih gampang dibaca dan dikelola. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ya, namanya kelas lokal atau lokal kelas. Sesuai namanya, idenya adalah kita bikin kelas ini jadi lokal aja, khusus di tempat ia dibutuhkan. Konsepnya simpel banget kan? Jadi daripada kita definisiin kelas di file-filenya sendiri, kita tulis aja langsung di dalam sebuah metode. Ini tuh ibarat kita bikin alat bantu kecil yang cuma ada dan cuma bisa dipakai di dalam ruang kerja metode itu aja. Intinya kelas lokal itu soal enkapsulasi. Kelas ini seolah-olah terkunci di dalam sebuah metode. Dia punya nama, bisa punya konstruktor, tapi jangkauannya terbatas banget. Dia nggak bisa diakses dari luar, jadi kode utama kita tetap bersih dan fokus pada tugasnya. Biar lebih kebayang, kita pakai studi kasus sederhana aja ya. Anggap kita mau bikin kelas yang tugasnya cuma validasi dan memformat nomor telepon. Tujuannya simple, mastiin nomor itu isinya cuma angka dan panjangnya pas, 10 digit. Nah, coba bayangin implementasinya. Kalau kita pakai pendekatan kelas lokal, semua logika itu phone number format. Ini kita tulis langsung di dalam satu metode. Misalnya di sini, di dalam metode print. Jadi semua logika, format nomor telepon itu rapi di satu tempat, nggak bocor kemana-mana. Oke, kelas lokal ini udah bikin kode kita jauh lebih rapi. Tapi namanya juga programmer kan? Kita pasti selalu nanya, bisa dibikin lebih efisien lagi nggak? Lebih ringkas, lebih padat jawabannya. Oh, tentu saja bisa. Nah, sekarang kita masuk ke solusi kedua, yang menurut saya lebih keren lagi. Kelas anonim atau anonymous. Kelas dari namanya aja udah kedengaran misterius kan? Kelas tanpa nama. Idenya itu kita gabungin deklarasi kelas sama pembuatan objeknya jadi satu. Jadi kita bikin objek dari sebuah interface atau superclass sambil langsung mendefinisikan implementasinya di situ juga, tanpa perlu repot-repot kasih nama. Ini solusi sekali pakai yang paling efisien, dibuat persis saat dibutuhkan. Nah, ini poin kuncinya. Karena dia nggak punya nama, dia nggak bisa punya konstruktor yang bisa kita panggil secara langsung. Tapi sama seperti kelas lokal, dia tetap bisa punya atribut dan metode, dan juga bisa mengakses variabel-variabel di sekitarnya. Coba kita balik lagi ke contoh nomor telepon kita tadi. Kalau pakai kelas anonim, kita nggak perlu lagi bikin deklarasi. Kelas phone number formatter, kita bisa langsung bikin objek dari interface formatnya, dan boom, langsung didefinisiin. Logikanya di situ juga. Hasilnya kode yang jauh lebih singkat. Dan langsung ke intinya. Oke, sekarang kita udah kenal sama dua-duanya. Waktunya kita sandingkan mereka, biar kita tahu persis kapan harus pakai yang mana. Perbandingannya jelas banget. Kelas lokal itu lebih terstruktur. Dia punya nama, punya konstruktor, dan lebih fleksibel. Kalau kita mau bikin beberapa objek dari kelas itu, di sisi lain, kelas anonim itu spesialis buat tugas yang sunset, yang cuma butuh satu objek aja. Secara filosofi, bedanya dalam banget loh. Kelas lokal itu kayak kita mendefinisikan cetakannya, dulu baru kita pakai buat bikin kue. Kalau kelas anonim, kita itu bikin kue sambil membentuk cetakannya secara langsung. Yang satu lebih formal, yang satunya lebih pragmatis dan cepat. Oke, teorinya udah dapet. Terus gimana cara terapin di kerjaan kita sehari-hari? Yuk kita simpulkan dengan beberapa panduan praktis. Aturan mainnya gini, kalau Anda butuh lebih dari satu objek atau butuh logika inisialisasi yang agak rumit di konstruktor, ya udah pilih kelas lokal. Tapi untuk implementasi callback atau listener yang ringkas, misalnya apa yang terjadi waktu tombol diklik, wah, kelas anonim itu juaranya. Dan ini fakta penting dari sumber yang kita bahas. Dalam praktiknya, terutama di dunia pemrograman modern yang banyak pakai event kayak di aplikasi Android atau antarmuka desktop, Anda akan jauh lebih sering ketemu dan pakai kelas anonim. Jadi kelas lokal dan anonim ini adalah dua senjata ampuh buat merapikan code. Tapi ini juga bikin kita jadi mikir, pola-pola efisiensi apa lagi ya yang ada di luar sana, mungkin lambda expression, apa selanjutnya.
Nah, itu pertanyaan bagus buat eksplorasi Anda berikutnya. Terima kasih banyak sudah menyimak.